Assalamualaikum. Kalau ditanyain ke dokter, apa jeleknya makan multivitamin, kebanyakan atau terlalu seringnya itu ya udahlah. Jawabannya udah bisa ketebak sebenarnya. Tapi yang kita soroti bukan yang itu, melainkan yang lebih jauh lagi, dampak jangka panjangnya sebagaimana yang sering disitir oleh pakar-pakar model kayak Dr. Valter Longo. No, bukannya Valter Longo itu anti dengan suplemen multivitamin ya, atau sebangsanya. Beliau itu makan juga multivitamin, tapi makan minumnya multivitamin cuma sesekali, bukannya intens banget. Kenapa ini jadi bahan obrolan kita? Karena realitanya kemarin itu tuh antara lain ya, Brian Johnson gitu ya, yang kayaknya tekad bulat pengen awet muda umur panjang, sehari-harinya itu minum suplemen jumlahnya sampai gak kira-kira. Lah, nggak cuma dia ternyata, Dr. David Sinclair itu juga minum suplemen dalam jumlah yang banyak. Sehari-harinya itu bisa belasan macam, dan dari waktu ke waktu itu berubah dan berkembang juga. Bahkan metformin obat diabetes saja itu sama dia dijadiin suplemen. Ini gimana sih? Yang pada jual obat suplemen tentu bilangnya itu oke-oke saja. Sepanjang tahu ilmu-ilmunya dan yang diminum itu udah teruji klinis semuanya. Dan bahkan kalau anti obat suplemen itu bisa bahaya maut. Yaitu bahaya maut buat pabrik obatnya. Dagangan jadi nggak laku. Nanti menimbulkan banyak PHK, meningkatkan kemiskinan, serta melemahkan ketahanan nasional. Merdeka, widih. Tapi sebelum kejauhan nih, kita ulas jawaban klasik dulu ya. Kalau ditanyain ke para dokter, yaitu dokter yang tipikal, apa biasanya jawabannya? Risiko buruk kalau makan multivitamin terlalu sering atau terlalu banyak. Ini nih. Pertama, vitamin mineral toxicity. Kalau kebanyakan dia jadi asupan racun. Kedua, nutrient imbalance. Ketidakimbangan asupan-asupan. Ini mirip kayak orang makan di warung sambal dadak itu. Wah, nanggung nih, nasi sama lauknya masih banyak, sambalnya habis, tambah sambal. Kelebihan sambal, kurang nasi. Nasinya ditambah, kurang lauk. Iya loh, muter aja terus, nggak habis-habis. Dan kalau udah serba nggak panas, ngepastinya nanti jadi susah. Ketiga nih ya, seringnya menimbulkan gangguan perut atau saluran cerna. Ini gangguan bisa dalam berbagai bentuknya. Keempat, itu semua ujungnya malah bisa meningkatkan risiko penyakit tertentu, entah kerusakan ginjal, kerusakan liver, gangguan saluran kemih, atau meningkatkan risiko kanker kayak gitu, dan seterusnya. Nah, tapi kalau menghindari risiko-risiko kayak gitu, relatif para dokter dan ahli farmasi udah katam, semua multivitamin yang beredar di pasaran itu udah diuji berlapis-lapis berpuluh-puluh tahun. Atau bahkan jejamuan atau suplemen herbal aja itu juga banyak yang udah diuji berlapis-lapis bertahun-tahun. Sehingga kalau untuk menghindari risiko kesehatan jangka pendek dan atau jangka menengah, ya udah tinggal konsul aja ke dokter, selesai. Akan tetapi, nah, sebetulnya ini ada risiko lain yang lebih samar-samar, yang kayaknya nggak terlalu kasat mata, tapi ini sebenarnya mendasar dan penting, yaitu risiko subjektif ya sebenarnya. Maknanya bisa beda untuk tiap-tiap orang. Pertama, risiko kemubasiran. Percuma nggak sih? Beneran. Silakan aja kumpulin 5 atau 6 orang teman lama kalian yang pada rajin minum suplemen dan atau multivitamin. Sama yang jarang minum, itu nggak terlalu bisa dibedain loh. Kok kamu kuat bener sih, umur 60 tahun, jago goes sepeda jalan tanjakan, jamu godokan teke mas. No, nggak ada tuh yang bilangnya kayak gitu. Apapun multivitaminnya, kalau jarang latihan, ampun-ampunan tuh. Jangan kan umur 60, umur 16 saja, juga bakalan mengkis, bener kan ya? Yang tangguh banget, yang paling jarang sakit di sekeliling kita, coba aja dicari tahu. Itu seringnya surprise-surprise. Malah paling jarang minum obat chemical, jarang pula minum suplemen multivitamin. Tetapi kembali lagi, ini tuh sifatnya subjektif. Walaupun manfaat nyatanya itu ya gitu-gitu aja, masih bisa diperdebatkan ke sana kemari, bisa aja untuk orang-orang tertentu ada manfaat psikis, ada placebo effect gitu kalau menurut ilmu kesehatan. Atau kalau menurut ilmu perdukunan, itu ada faktor sugesti. Real loh ini. Ada orang-orang tertentu yang butuh banget sugesti-sugesti macam ini. Itu pertamanya. Keduanya risiko ekonomis. Anda sih multivitamin yang harganya murah, relatif murah. Tapi silakan aja tanya BPJS. Kalau kali 100 juta orang lebih, sekian hari per bulan, bisa sampai triliunan itu. Padahal biasanya multivitamin yang murahan gitu bukan kelasnya yang diminum sama David Sinclair atau Brian Johnson. Nah, walaupun kembali lagi ini sifatnya subjektif. Kalau orang udah kadir melintir, nggak mikir duit lagi, mahal pun ya cincai aja lah. Ketiganya ini yang rada serius,
sebenarnya itu ada tarikan-tarikan antara jangka pendek dan jangka panjang. Demi jangka panjang, kadang yang jangka pendeknya itu mesti dikorbankan. Sebaliknya, demi yang jangka pendek, yang jangka panjang kadang dikalahkan. Dan beberapa kondisi itu nggak mungkin dapat dua-duanya. Contohnya nih, atlet mau menang olimpiade, nah itu pertaruhannya bisa nama bangsa dan negara kan ya. Kekuatan optimal dalam jangka pendek pada hari H itu bisa menentukan antara emas, perak, perunggu, atau tersisih di babak kualifikasi. Benar kan ya? Itu pun yang ngukurnya untuk tangguh dalam durasi panjang kayak maraton, akan beda lagi yang difokuskan dengan yang mesti sprint melesat secepat kilat dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, vitamin, suplemen, dan nutriennya itu jadinya bingung nih kalau pengen menyasar semua hal. Nggak bisa. Dr. Valter Longo bilang, dia sudah meneliti manula-manula sehat yang umurnya tembus di atas 90 tahun. Kebanyakannya ya, itu dari sisi pola makan, pola hidup, dan asupan suplemennya, nggak spek atau bahkan berkebalikan dari para juara olimpiade. Hidup ini pilihan, dan kita itu tidak bisa memilih semuanya. Brutal fact-nya seperti itu. Kalau kita memilih ke kanan, itu artinya kita tidak ke kiri. Demikian juga kalau kita memilih lurus, itu artinya kita tidak ke kiri ataupun ke kanan. Makanya penting apa yang dibilang oleh Dr. Peter Attia, yang bukunya dulu kita ringkaskan. Termasuk yang pertama sekali, itu kita mesti menentukan apa yang kita prioritaskan untuk disasar. Nggak semua ingin umur panjang loh. Para pegulat sumo gitu ya, yang di Jepang, umur pendek nggak apa-apa, yang penting kaya dan bahagia. Gitu kan ya rata-ratanya. Dan sebagai konsekuensinya, itu jarang banget diantaranya yang bisa terus sehat walafiat sampai di atas umur 60 tahun bahkan. Nah, kalau vitamin, suplemen, dan nutrien itu kita polanya ikut-ikutan pegulat sumo, terus mengharapkan hasil yang jauh berbeda, ya kena zong lah itu ujungnya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ikut-ikutan resep panjang umurnya Dr. Peter Attia dan Valter Longo, padahal tantangan ke depan itu naik gunung Himalaya taruhan nyawa, nah, bisa bahaya maut juga. Karena apa yang sehat buat jangka panjang, itu bisa sama sekali nggak terlalu ngaruh, nggak terlalu optimal buat para pendaki Mount Everest yang suhunya ekstrim. Tingkat oksigennya juga kelewat minim dan memerlukan kekuatan fisik jangka pendek yang nggak kira-kira. Singkat cerita, kalau yang kita inginkan menghadapi situasi kritis dalam jangka pendek, bisa-bisa kita memang perlu diblebek dengan vitamin, obat, nutrien yang bisa melipat gandakan kekuatan. Dan lupakanlah dulu soal fasting-fastingan atau apa. Tapi kalau yang kita inginkan itu manfaat jangka panjang yang panjang banget, itu tergantung panjangnya mau segimana. Kalau maunya untuk pencitraan 5-10 tahun ke depan, David Sinclair atau Brian Johnson itu bisa dicermati. Tapi kalau mau tembus 120 tahun dengan biasa-biasa saja, mungkin belajarnya dari Dr. Peter Attia, Dr. Valter Longo, Dr. Sachin Panda, atau yang seperti itu. Sekarang yang konkret ya, untuk sehat jangka panjang, jeleknya multivitamin itu apa sih? Kalau minumnya sesekali kayak Valter Longo, nggak terlalu ada jeleknya sih ya. Tapi kalau kebanyakan, keseringan, ngehitnya di sini nih. Pertama, itu di gut microbiome. Padahal dia ini salah satu penjuru utamanya kesehatan kita secara holistik. Kalau dia ambyar atau kepelintir tidak optimal, imunitas kita juga akan terdampak, vitalitas dan segenap organ juga terdampak. Bahkan otak pikiran kita aja itu ngeling sama gut microbiome kita ini. Nah, konstelasi gut microbiome yang terbaik untuk manusia dan untuk kucing, gajah, sama ikan paus itu tidaklah bisa didapat sama sekali kalau kita kebanyakan asupan suplemen multivitamin konsentrasi tinggi. Keduanya, ini esensial juga untuk kesehatan umum kita. Fungsi-fungsi mitokondria sel-sel tubuh kita yang miliaran triliunan jumlahnya itu juga tidak bisa optimal atau bahkan bisa terdampak jelek sekali kalau kita kebanyakan ke asup yang tidak alami dan apalagi yang artifisial dalam konsentrasi tinggi kayak multivitamin mineral dan atau berbagai suplemen konsentrasi tinggi. Nah, padahal kalau gut microbiome dan mitokondria sel-sel kita tidak optimal, ujungnya kita bakalan jadi lemah dan kalau kita lemah, survivability kita dalam jangka pendek juga bakalan nurun. Wah, kalau gitu apakah bagusnya mending dikasih asupannya yang serba alami aja ya? Herbal-herbalan, sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu. Itu aja juga sama. Kalau kebanyakan yang semula kayaknya alami, ujungnya nggak alami juga kan ya. Tambahannya lagi, dari alam itu selain ada berbagai makro dan mikronutrien yang bermanfaat, ada juga racun-racunan. Kalau dari tumbuhan itu ya ada berbagai polifenol, oksalat, dulu udah kita ulas. Dalam jumlah sedikit, dia bisa jadi sarana penggemblengan yang bikin badan kita sehat kuat, tapi kalau kebanyakan, ambyar urusannya. Jadi, untuk kepentingan dua penjuru kesehatan jangka panjang kita, yaitu gut microbiome dan mitokondria sel-sel, itu multivitamin dan suplemen yang kebanyakan atau keseringan jelek parah. Ketiganya,
berdampak buruk ke healing dan normalisasi tubuh kita. Jadi gini ya, gimana pun kita kasih asupan via makanan, sepinter apapun kitanya, itu nggak akan pernah pas. Nah, agar sepanjang waktu cenderungnya itu mengarah ke racikan yang paling pas dan paling tepat, dia mesti dikasih waktu untuk healing dan normalisasi yang cukup. Saatnya waktu itulah dia akan ngepas-ngepasin. Yang berlebih dia akan buang-buangin keluar, yang kurang dia akan munculin dengan sintesis dan daur ulang atau cara-cara apa gitu. Dan untuk itu semua, jadinya kita nggak boleh kasih dia masukan vitamin, suplemen, nutrien, konsentrasi tinggi secara keseringan atau secara yang jumlahnya kebanyakan. Gitu deh kira-kiranya. Dari kami ini tidak ada kesimpulannya, tapi kalau saya dengar-dengar dari dokter Atia dan dokter Longo, kurang lebih itu silakan aja cari-cari multivitamin yang tepat, yang intens. Kalau ada sasaran jangka pendek dan jangka menengah yang memang mau diraih. Tapi kalau pinginnya untuk menyasar jangka panjang yang panjang banget, suplemen dan multivitamin yang kelewat intens itu bukanlah ide yang baik. Gitu kira-kiranya. Terima kasih.